Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 14 sampai ayat 22. Rut pasal 1 ayat 14 sampai 22. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang ke-14. Lalu jemaat menjawab ayat 15 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 22. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ayat 15. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Tuhanmulah adalah Tuhanku. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang ke dari daerah Moab. Maka sampailah mereka di Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Kembali ke Bethlehem adalah jalan keluar pemulihan dan bahkan Rut orang Moab itu pun menjadi terhitung sebagai umat Tuhan. Sebagai orang yang semulanya terkutuk dan tidak terhitung. Tetapi karena kembali ke Bethlehem. Karena di Bethlehem ada penebus. Bagi Rut adalah Boas. Dan Rut dan Boas melahirkan Esai. Isai melahirkan Daud. Dan Daud menurunkan Yesus Kristus. Artinya kembali ke Bethlehem. Kembali kepada penebus dan berjumpa dengan penebus yang lahir di Bethlehem. Siapa namanya? Yesus. Dia akan mengubah kehidupan kita. Kutuk dirubah jadi berkat. Masa lalu yang silam dan kelam gelap, dia akan buat menjadi masa yang penuh harapan. Bersinar dalam kehidupan kita. Amin. Dia mampu. Itulah kekuatan. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita tidak menyembah Tuhan menurut ajaran. Dengar kata-kata saya dengan baik. Tuhan tidak hanya sekedar dogmatika dan ajaran. Tapi Tuhan yang hidup. Tuhan bukan hanya konsep, wacana. Bukan. Tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Itulah Yesus. Pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. Dia mampu mengubahnya segala-galanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan di sini, saya ingin melanjutkan bagaimana hubungan Naomi dengan Rut. Dahsyat sekali saudara. Antara menantu perempuan dengan mertua perempuan bisa akur seperti ini, itu mujizat.
Karena jarang sekali bisa mendamaikan antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Itu pertempuran seabad-abad, saudara. Tidak pernah habis-habisnya. Karena itu memang demikianlah. Karena ibunya merasa anak laki-lakinya direbut oleh perempuan lain. Karena itu dia marah. Kemungkinan itu akan keluar. Saudara, ada dua contoh. Menantunya yang bernama Orpa dan Rut. Orpa menempatkan diri betul-betul sebagai menantu. Setelah Naomi berbicara dengan Orpa, tidak mungkin engkau menunggu aku. Meskipun malam ini aku menikah dan melahirkan seorang anak, masakan engkau menunggu tidak menikah anakku sampai besar? Kalaupun sudah besar, belum tentu anaknya mau dengan nenek-nenek Rut dan Orpa, saudara. Karena itu Orpa sangat realistis. Rasional. Hubungan aku dengan Naomi hanyalah menantu dengan perempuan. Sekali lagi menantu dan perempuan. Tapi Rut berbeda. Rut berbeda. Dia tidak menganggap Naomi itu adalah mertuanya. Ya, dia anggap sini kita akan bahas adalah ibunya sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Seringkali di dalam masyarakat kita mendengar suami ada bekasnya, istri ada bekasnya, mertua ada bekasnya. Dalam Kristen tidak ada istilah itu. Tidak ada istilah bekas-bekas, saudara. Tidak boleh. Mertua itu harus betul-betul dianggap sebagai ibu. Ibu itu Rut. Saudara, kita perhatikan di sini. Sikap ini mengkoreksi kita semua. Seandainya saudara sekarang sedang perang dingin dan tidak baik dengan mertua dan menantu, pulang dari sini bertobat, selesaikan, bicara dengan dia. Amin. Ya, selesaikan. Sebab itu berkat Tuhan. Kenapa Rut dan Naomi diberkati meskipun tidak ada suaminya, tidak ada anaknya, tapi Tuhan berkati melalui tangan lain. Luar biasa. Kalau hidupmu ingin diberkati, berdamailah antara menantu sama menantu sama mertua. Saudara perhatikan di sini ayat yang ke-14. Kita simak dengan baik. Ayat 14 kalimat terakhir. Coba perhatikan. Ya, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya minta diri. Tolong sambung. Tetapi Rut tetap berpaut. Apa arti berpaut? Saudara, bahasa Indonesia terlalu ringan. Ya, tetapi bahasa Ibrani begitu kuat sekali. Kata berpaut memakai kata dafak. Dafak. Ya, dafak. Artinya berpaut itu adalah dafak. Saya ingin tunjukkan di sini. Kata ini berasal dari mana? Kata dafak ini. Apa arti dafak? Bukan hanya berpaut. Dia memiliki arti yang lebih dalam lagi. Dari kata berpaut. Kata dafak itu terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 kita baca bersama-sama. Sebab itu seorang laki-laki dan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan tolong sambung. Sehingga keduanya menjadi dapak. Menjadi satu daging. Bersatu. Bukan hanya berpaut tapi bersatu. Menjadi satu, tidak terpisahkan. Itu artinya. Jadi kita tidak ada lagi istilah hal-hal yang seperti lain. Kita menunjukkan adanya kesatuan. Luar biasa. Setiap seorang masuk ke dalam keluarga, itu keluarga kita. Seumur hidup itu keluarga kita. Itulah yang dikatakan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rut di sini. Artinya sebagaimana dia tidak bisa dipisahkan. Itu perkataan Rut kepada Naomi. Betul-betul dafak. Saudara yang dikasihi Tuhan. Memang sulit. Tetapi harus dilakukan. Sehingga dengan demikian. Inilah yang mengajarkan kepada kita. Inilah pesan Tuhan. Tuhan berpesan dalam kisah ini. Bahwa harus ada betul-betul menantu yang menjadi anak. Menantu yang menjadi anak. Sehingga tidak ada lagi bekas mertua, bekas menantu. Tapi
anaknya. Dikatakan di sini, Rut itu adalah wanita Moab yang menyembah dewa Kamos. Tetapi karena dia menanggapi kasih karunia luar biasa. Ayat yang ke-15 kita lihat di sini. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi, wah ini lihat tekad Rut. Tekad yang kuat luar biasa. Wanita itu kalau sudah bertekad, gunung pun hancur. Saudara, itu rahasianya saudara. Pokoknya aku sudah cinta dengan dia. Aku ikuti dia segala sesuatunya. Meskipun kemudian salah pilih. Saudara, bisa terjadi saudara. Karena itu dia ikut terus. Heran ya. Dengan laki-laki yang baru ketemu tidak kurang dari 1 tahun. Ya bisa mengalahkan kasih sayang seorang ibu yang puluhan tahun, 20 tahun, 18 tahun. Kenapa bisa ya? Kenapa bisa demikian? Itulah kekuatan cinta. Cinta itu sangat kuat, tapi sayang tidak tahan lama. Tolong ingat, memang cinta itu sangat kuat. Lebih kuat daripada mau. Kuat sekali, tapi tolong ingat tidak tahan lama. Saya ingin menunjukkan bahwa cinta itu ada masa berlakunya. Gitu. Dia kayak pulsa, saudara ya. Kayak pulsa, ada masa berlakunya. Jadi karena itu jangan andalkan cinta. Andalkan laki-laki ini bertanggung jawab atau tidak. Sebab pernikahan bisa hidup karena tanggung jawab, bukan karena cinta. Jadi siapa yang bisa menguatkan rumah tangga kita, hubungan kita, kalau bukan kasih Kristus. Kasih Tuhan itu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Makanya sebelum menikah ikut penataran dulu. Ya, persiapkan betul-betul ingin jadi suami. Perempuan persiapkan betul-betul ingin jadi istri. Kita lanjutkan sekarang ini. Karena Rut bertekad. Kita perhatikan ayat 16 dan 17. Kembali lagi pada ayat 16 dan 17. Disinilah. Ayat 16 Rut berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Ya, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Dahsyat. Dia ingin ikut terus. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Ya, di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Wah, ini namanya menantu sudah menjadi anak sendiri. Amin, saudara. Ya, jadi menantu menjadi anak sendiri. Ikutin kemana saja, luar biasa. Dia tekad lagi, bangsa mula bangsaku. Wah, iman yang muncul. Tuhan mula Tuhanku. Ya, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah juga aku dikubur. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau. Selain daripada maut. Dahsyat. Itulah pengakuan berarti dafak. Ya, jadi menikah itu bukan bersatu saja dengan istrinya, tapi juga bersatu dengan keluarga, terutama orang tuanya. Amin, saudara. Hormati. Jadi kalau saudara tidak baik, selesai di sini, pulang, kunjungin mertua. Kalau mertuanya jauh, WA. Ma, apa kabar? Maaf ya kalau saya pernah menyakiti. Pasti besok diberkati. Amin, saudara. Pasti hidupmu diberkati. Berdamai dengan dia. Amin. Ya, amin. Karena itu dikatakan di sini betapa hidupnya iman Rut. Iman Rut yang hidup itu. Kendati pun dia berada dalam kemalangan, penderitaan hidupnya belum berakhir. Tetapi imannya sangat percaya. Dan itulah yang ditujukan. Justru iman Naomi yang berada dalam ketidakpastian dikuatkan. Seringkali Tuhan memakai penderitaan kita, kesusahan kita, semua ya. Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang lain. Saya ingin bercerita sedikit
Melalui penderitaan umatnya, Tuhan selalu menunjukkan jalan kasih setianya. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan, penderitaan umat Tuhan itu ada nilainya. Penderitaan umat Tuhan itu ada nilainya. Katakan, penderitaanku ada nilai di mata Tuhan. Coba, penderitaanku ada nilai di mata Tuhan. Ada nilai, ada harganya. Luar biasa. Waktu saya di penjara, nah ngomong penjara lagi. Saya tuh di penjara 6 tahun, ya baru disidang setelah ditahan 5 tahun lebih. Nah selama itu saya dioper-oper. Pindah sana, periksa sana, periksa sini. Waduh, kop kamtip, laksusda, teperda. Pindah, periksa. Nah, saya dipindahkan ke Surabaya. Padahal tidak ada perkara di Surabaya. Pokoknya pindahkan saja. Kenapa saya dipindahkan? Sebab setiap tempat di mana saya dipindahkan, di situ ada ibadah. Jadi ada KKR di dalam penjara. Ada kebangunan rohani. Banyak orang dibaptis. Gitu. Saya sebelum jadi hamba Tuhan sudah membaptis lebih dulu. Belum jadi penginjil, belum ditabiskan oleh pendeta. Ya, belum ada. Tapi orang namanya hasil pemberitaan penginjilan di penjara, dia mengatakan, ya saya ingin dibaptis supaya selamat. Jadi sudah dibaptislah. Gitu. Karena di penjara itu bak mandinya besar, karena bakal mandi rame-rame. Nah, kami sedikit kasih rokok lah dengan penjaga bak mandi, sesama napi juga, saudara, supaya kita bisa pakai duluan. Jadi disitulah saya membaptiskan pertama kali. Saya ingat-ingat gimana, oh ya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bapak baptiskan itu. Ya sudah. Jadi saya baptiskan dia. Jadi waktu itu saya masukkan ke dalam air, ke dalam kolam itu saya masukkan. Ya, saya baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Biar Tuhan mengampuni segala dosa-dosamu segala macam. Ya, yang hidup yang lama mati dan bangkit dengan hidup yang baru gitu. Saya salah. Mestinya doa dulu baru cemplungin. Saya cemplungin dulu baru doa. Jadi dia sudah nahan napas lama sekali. Begitu saya bangkitkan dia berkata, aku hampir mati. Saya bilang memang hidup yang lama harus mati. Karena kau penjahat banyak dosanya jadi agak lama saya bilang. Baptiskan. Waktu saya di penjara Kalisosok, ya baru dipindahkan satu kamar besar. Kamar itu menurut kisah bekas Diponegoro di penjara, dimasukkan di kamar itu. Ya, jadi saya dimasukkan karena kamar itu menurut cerita banyak hantunya. Jadi supaya saya sedikit tersiksa barangkali, dimasukkanlah kamar yang ada hantunya ini. Saya masuk sana. Menurut cerita tiap malam ada suara kuda ya di kamar itu. Nah, saya enggak apa-apa saya bilang. Ya kalau betul Diponegoro datang, dah pakai kuda, saya ikut dia, yang penting keluar, saudara. Loh, orang kalau sedang menderita, ya apa aja terjadi dia enggak takut lagi, saudara ya. Iya, enggak takut lagi karena sudah saking menderita, enggak ada jalan keluar, kapan bebas enggak tahu, ditahan terus, ya enggak disidang-sidang, ya ditahan terus. Nah, saya dengar istri kepala penjaranya saya masih ingat. Namanya Pak Sawito. Istrinya sakit keras. Menurut orang di sana dibuat orang. Ya, nah mulai saya berdoa buat istri Pak Sawito. Saya doa, tiap malam doa. Karena penjara itu kan pintunya tidak tertutup pakai jeruji-jeruji. Ya, dan jendelanya juga pakai jeruji. Jadi waktu saya berdoa, ya, saya berdoa dengan agak suara keras supaya terdengar di telinga saya sendiri, gitu. Jadi saya berdoa, doakan. Besok pagi saya dipanggil oleh kepala penjara, dipanggil. Semua orang geger. Kamu salah apa?
Nggak tahu saya bilang. Saya salah apa? Dipanggil. Sampai di kepala penjara, di kantornya, saya dipanggil, ditanya. Kamu tahu istri saya sakit? Tahu Pak, saya bilang. Dari pegawai Bapak. Oh kamu berdoa ya tadi malam. Rupanya kepala penjara itu tiap malam kontrol. Periksa saudara. Baru dia pulang ke rumahnya. Dan rumahnya selalu di sebelah rumah penjara. Di situ rumahnya. Lalu dia pulang. Dia tanya. Ya Pak saya berdoa. Dia bilang doakan ya. Doakan. Ibu memang sakit. Mau enggak? Nanti malam ya kamu diam-diam. Ya dikawal. Dibawa ke rumah saya. Untuk doakan ibu. Saya bilang mau. Ini bukan orang Kristen. Saya bilang mau. Tapi janji ya jangan lari. Enggak saya bilang ya. Ya gitu. Ya, gitu janji. Jadi malam itu secara diam-diam. Saya dibawa keluar. Lihat. Dan istrinya memang betul sudah terkapar di tempat tidur. Hanya oleh kain, diselimutin oleh kain. Kurus, kering sekali. Ya, saya berdoa, terus berdoa. Sudah, doa pulang, doa terus. Ya, dan 3 hari saya dipanggil kepala penjara. Ibu ada kemajuan. Mulai bergerak, mulai ada gerakan. Seminggu ibu sudah bisa ke kamar mandi. Doa terus. Waduh memang doa orang menderita itu khasiatnya luar biasa saudara ya. Apalagi doa dalam penjara mantap saudara ya. Sudah keluar ini agak kurang khasiatnya. Ya. Karena banyak kontaminasi saudara ya. Itu. Makanya ketika engkau sedang menderita berdoa. Dahsyat doamu itu. Didengar oleh Tuhan. Sebulan kemudian ibu sembuh. Sudah bisa ke kamar mandi, sudah bisa masak. Sejak itu saya dikirim makanan terus. Tiap hari. Jadi saya tidak dapat jatah penjara, jatah kepala penjara. Apa yang dimakan oleh kepala penjara dibagikan ke saya. Wah, lalu kepala penjara bilang dengan saya berterima kasih kamu mau minta apa saja. Asal jangan minta bebas. Karena perkaramu tidak ditanganin oleh kami, kehakiman dan sebagainya. Enggak, perkaramu di tangan Kopkamtib. Gitu, ya. Jadi jangan minta bebas. Saya bilang, bisa enggak saya minta ruangan buat gereja. Karena waktu itu belum ada gereja di Kalisosok. Dia bilang ada bekas bengkel. Bekas bengkel. Ya sudah, bekas bengkel itu kami bersihkan, sebagainya. Saya kumpulkan orang-orang Kristen yang ada di penjara. Kebetulan juga ada pedagang-pedagang, bisnismen yang di penjara. Saya bilang sekarang kesempatan kau menebus dosamu. Beli cat, beli apa, beli semen. Menebus dosamu. Ya sudah bikin gereja. Dari sejak itu 2 tahun 5 hari saya di penjara Kalisosok. Ya hanya 1 bulan saya makan jatah penjara. Selanjutnya jatah itu semuanya dari kepala penjara. Cara Tuhan menolong orang dalam kesusahan luar biasa. Ada cara yang tidak terduga, yang tidak bisa kita pikirkan. Tuhan mampu menolong, memberikan sesuatu. Sama dengan Ruth. Ruth menderita, Ruth susah. Dia hanya memungut jelai. Yang disisa-sisakan para petani itu. Yang menuai itu. Dia memungut jelai. Dalam kesusahan tapi beriman, sungguh-sungguh mengimani kekuatannya luar biasa. Akhirnya dia bukan hanya sekali lagi memungut jelai. Dia sungguh-sungguh menikah dengan Boas yang punya ladang yang besar. Cara Tuhan memberikan jalan keluar, pertolongan kepada kita. Jangan kita atur, Tuhan tahu persis. Jadi penderitaan kita ada nilainya. Sekali lagi katakan, penderitaan kita ada nilainya. Tidak akan sia-sia. Siapa bilang akan terbuang dan sia-sia begitu saja. Tuhan mencatat. Ya, setetes air saja. Jatuh, disimpan di kirbatnya. Amin saudara. Ya, semuanya penderitaan kita ada hitung-hitungannya. Karena itu serahkan kepada Tuhan. Dan Naomi mengalami masa yang luar biasa.
Hanya karena anaknya kan, bukan lagi bekas mantunya. Tapi karena Ruth sudah menjadi anaknya. Maka anaknya ya kawin dengan Boaz melahirkan Isai. Dan saudara baca pada akhir kitab Rut. Dia berbahagia sekali. Engkau wanita yang paling bahagia. Dia tidak bilang lagi hidupku penuh kepahitan. Jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Berubah sama sekali. Engkaulah wanita yang paling bahagia di dunia ini. Luar biasa. Kita berdoa.